Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Apabila hari ini ada yang sedang sakit, semoga segera mendapat kesembuhan. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Namun sebelum kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan, kita sampaikan dulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan. 2. Memprediksi regenerasi planaria. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual. 4. Menjelaskan perkembangan beberapa hewan. Yang kelima, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keenam, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Perkembangbiakan aseksual pada hewan. Masih ingat apa itu aseksual? Ya, aseksual adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui peleburan dua sel kelamin. Kalau pada hewan, kira-kira apa saja? Yang pertama adalah tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya adalah hidra. Yang kedua adalah fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Perhatikan gambar yang ditampilkan. Jadi, setiap potongan akan memiliki organ yang sama seperti induknya. Jadi, ketika dia yang terpotong pada bagian ekornya, maka bagian tersebut nantinya akan terbentuk kepala dan seterusnya. Akan terbentuk bagian-bagian yang tidak dimiliki oleh potongan tersebut, sehingga potongan tersebut menjadi organisme baru. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril, artinya tidak dapat menghasilkan keturunan atau tidak dapat bereproduksi, dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil, berarti mampu menghasilkan keturunan, atau ketika dia melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Berikutnya adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah fertilisasi internal. Apa artinya? Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Banyak hewan yang proses perkembangbiakannya terjadi secara fertilisasi internal. Contohnya ada sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah pada hewan-hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, perkembangbiakan seksual pada hewan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya.
dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan vivipar adalah kucing dan paus. Ya, selain kucing dan paus ada banyak hewan yang melahirkan. Bisa saja sapi, kerbau, dan sebagainya. Yang kedua adalah hewan ovipar atau disebut juga dengan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam induk betina. Tahukah kamu dari manakah embrio yang ada di dalam telur mendapatkan makanan? Kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makanan bagi embrio yang sedang tumbuh. Putih telur juga berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan. Ruang udara menyediakan keperluan oksigen untuk embrio. Bagian paling luar dari telur adalah cangkang yang merupakan pelindung telur dari kerusakan, baik dari goncangan maupun perlindungan dari kuman penyakit. Pada cangkang telur terdapat pori yang memungkinkan pertukaran gas-gas pernapasan. Telur akan menetas jika dierami induknya. Namun, penyu memiliki cara unik untuk mengerami telurnya, yakni dengan meletakkan telurnya di dalam tanah di daerah pantai. Tahukah kamu apa fungsi pengeraman pada telur? Fungsi pengeraman adalah bahwa embrio pada telur dapat berkembang dengan baik jika berada pada suhu dan kelembapan tertentu. Jika suhu kurang atau lebih rendah dari yang diperlukan oleh telur, maka embrio akan berhenti berkembang. Sebaliknya, jika suhu untuk pengeraman terlalu tinggi, dapat mengakibatkan kematian embrio atau ketidaknormalan perkembangan embrio. Contoh dari hewan ovipar, di sini saya tunjukkan ayam dan ular. Sebagian ular mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Apakah ular ada yang tidak bertelur? Ada, yakni yang ketiga, yaitu hewan ovovivipar atau kita menyebutnya bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar atau disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Sebetulnya embrio hewan yang tergolong ovovivipar berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal dan sebagian jenis ular. Walaupun ular sebagian ada yang bertelur, sebagian lagi ular merupakan hewan ovovivipar. Jadi sebagian ular berkembang biak dengan cara bertelur, sebagian lagi berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi tidak semua ular bertelur, juga tidak semua ular adalah bertelur dan melahirkan. Selanjutnya adalah perkembangan hidup hewan. Setiap hewan memiliki tahap perkembangan hidup yang dimulai dari perkembangan embrio, kemudian proses kelahiran. Setelah itu perkembangan menuju kedewasaan, kemudian berkembang biak, dan yang terakhir adalah mengalami kematian. Semua makhluk hidup pasti mengalami proses ini. Namun pada bagian ini kita hanya membahas pada perkembangan menuju kedewasaan. Secara umum kita bagi menjadi dua, yakni perkembangan langsung dan metamorfosis. Sedangkan metamorfosis kita bagi lagi menjadi dua, yakni metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Apa perbedaan masing-masing? Perhatikan gambar berikut. Pada beberapa jenis hewan, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Perhatikan gambar pada perkembangan langsung. Selanjutnya adalah metamorfosis. Jadi selain beberapa hewan mengalami perkembangan langsung, beberapa hewan yang lain, hewan mudanya memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa.
Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan hewan yang demikian disebut metamorfosis. Jadi apabila pada tahap hewan muda struktur dan fungsi organ tubuh sama dengan hewan dewasa, kita sebut dengan perkembangan langsung. Namun apabila pada keadaan hewan muda struktur dan fungsi organ tubuhnya berbeda dengan hewan dewasa, maka kita kelompokkan ke dalam metamorfosis. Metamorfosis sendiri kita bagi jadi dua, yakni metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis sempurna adalah telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa, atau kalau pada kupu-kupu, pupa disebut dengan kepompong. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Artinya, struktur dan fungsi organ tubuh hewan muda sangat berbeda dengan struktur dan fungsi organ tubuh pada hewan dewasa. Apabila itu terjadi, maka perkembangan hidup hewan semacam itu kita kelompokkan ke dalam metamorfosis. Sedangkan metamorfosis sempurna, pada masing-masing perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna adalah pada metamorfosis sempurna, pada masing-masing fase struktur dan fungsi organ tubuhnya berbeda sama sekali dari tahap satu ke tahap yang lain. Misalkan telur, struktur dan fungsi organnya berbeda pada tahap larva. Larva, struktur dan organnya berbeda pada tahap pupa. Pupa, struktur dan fungsi organ tubuhnya berbeda dengan hewan dewasa. Apabila setiap fase pada perkembangan hewan memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda, maka disebut dengan metamorfosis sempurna. Selanjutnya adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Pernahkah kamu mendengar kawin suntik atau inseminasi buatan pada sapi? Contohnya adalah seperti ini. Kawin suntik atau dikenal dengan istilah inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia, yakni dimasukkan dengan melalui alat yang berbentuk suntik. Maka kita lebih sering mengenalnya dengan nama kawin suntik. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu. Jadi kamu tidak perlu membawa induk baik jantan dan betina ke tempat yang sama. Jadi itu adalah efisiensi waktu. Juga sekaligus efisiensi biaya. Karena untuk mengangkat atau membawa induk baik jantan maupun betina ke tempat yang sama jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kecuali kalau kita mencari bibit yang asal-asalan. Nah, kalau asal-asalan ya pasti ketemu dengan bibit apapun. Tapi ketika kita mencari bibit unggul, ya kita harus mencari sapi jantan yang memang betul-betul unggul. Sehingga nanti keturunannya juga akan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Manfaat berikutnya adalah memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas atau sapi potong. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Jadi bayangkan ketika kita ingin memperoleh atau ingin mengawinkan induk betina dengan sapi Brahma yang asli India, membawa sapi betina itu ke India. Nah, seperti ini kan tidak efisiensi waktu maupun biaya. Dengan kawin suntik, maka permasalahan tersebut dapat diatasi. Jadi inilah manfaat dari inseminasi buatan atau IB. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.